Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa huwal ladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Kahfi yang dirahmati Allah, wajib untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat nikmat Allah, kita semua masih dapat menghirup oksigen sampai hari ini. Kita masih diberi hidup dan sehat, sehingga kita sebagai laki-laki dapat menjalankan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah dalam keadaan sehat, tidak ada halangan satu apapun. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibadah kita di hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita selalu senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ulama membuat definisi dengan mudah, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Imtathala yamtathilu imtithalan, melaksanakan al-awamir, jamak dari amru, yaitu perintah Allah. Wajtanaba yajtanibu ijtinaban, menjauhi an-nawahi, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita sholat, mari kita sholat. Allah menyuruh kita melaksanakan sholat 5 waktu, mari kita penuhi. Allah menyuruh kita berzakat, mari kita tunaikan. Allah menyuruh kita puasa, kita jalankan dengan sepenuh hati dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita berhaji, berumrah, mari kita tunaikan. Itu kewajiban kita kepada Allah. Demikian juga Allah menyuruh kita untuk berbaik kepada tamu. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dayfahu, maka muliakan dayfahu, tamunya. Kalau orang Islam kedatangan tamu tapi dia tidak memuliakan tamunya, berarti dia dianggap tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian juga Islam juga menyuruh untuk berbaik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah jarahu. Dari kata jarahu diserap menjadi kata jiran, artinya tetangga, negara jiran ada negara tetangga. Fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Jadi seorang muslim di samping dia beribadah kepada Allah, dia harus baik juga kepada sesama manusia. Itu semua perintah syariat
baik dari Allah maupun dari Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga seorang Muslim dituntut untuk berkata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka kalau berkata, berkatalah yang khairan, yang baik. Kalau nggak bisa berkata baik, liyasmut, li amr, hendaklah dia diam. Daripada ngomongnya tidak karu-karuan, lebih baik diam. Itu lebih menyelamatkan lisannya nanti di akhirat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah. Itu diantara perintah Allah. Di antara larangan Allah banyak sekali. Kita dilarang untuk misalnya berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah tidak boleh. Jangankan menduakan Allah, istri kita saja diduakan akan marah. Allah melarang seorang muslim yang baik, melarang untuk durhaka kepada orang tuanya, melarang berbuat zina, melarang akul riba, makan harta hasil dari rentenir, itu juga dilarang Allah. Perintahnya, larangannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Jamaah sekalian, khutbah pada siang hari ini berkaitan dengan salah satu yang terkait dengan larangan Allah untuk tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang saat ini sedang viral, yaitu tentang begitu maraknya praktek perdukunan. Dukun, bahasa Arabnya kahanah, perdukunan kahanah. Pelaku dukunnya disebut dengan nama kahin, al-kahin, kahinun, dukun. Rupanya kalau kita baca sejarah, praktek perdukunan ini sudah ada jauh sebelum ada ajaran Islam. Sebelum turun Nabi Muhammad sudah ada. Di zaman Fir'aun sudah ada praktek kahanah. Terbukti dulu ada seorang peramal dukun yang memberikan advice, memberikan nasihat kepada Fir'aun. Nanti bakal ada suksesor yang mengkudeta Fir'aun. Dari nasihat ini Fir'aun akhirnya membunuh anak laki-laki yang lahir. Yang perempuan dibiarkan hidup. Karena apa? Fir'aun takut nanti kalau ada laki-laki yang tumbuh dewasa, nanti akan mengkudeta kedudukannya, sehingga dia takut akhirnya anak laki-laki semua dibunuh. Dulu sudah ada dukun. Kalau pengertian secara mudah, dukun atau al-kahin yaitu man yatalaqqal wahya minasyayatin, orang yang talaki, orang yang menerima al-wahya, wahyu, menerima bisikan minasyayatin, dari setan-setan. Itulah pengertian dari dukun. Jamaah dimakan Allah. Saat ini praktek perdukunan ternyata masih merajalela, banyak viral yang kemarin kita baca di media sosial. Bahkan dukun ini saat ini sudah berubah casingnya, bukan dukun yang seperti zaman dulu mistik. Sekarang memakai jubah, memakai sorban, sehingga sulit bagi orang awam seperti kita membedakan mana yang dukun, mana yang ustadz, mana yang kiai, mana yang paranormal. Namanya juga sudah bukan dukun lagi, sudah berubah menjadi orang pintar atau guru spiritual, penasehat spiritual, memakainya peci, bajunya gamis, panjangnya sampai 2 meter. Tetapi saat memberi nasihat, nasihatnya bukan menyuruh orang untuk bertakwa kepada Allah, tapi menyuruhnya suruh cari ayam cemani yang hidung lestreng, yang ayamnya ketika dipencit getihnya hidung. Tidak ada ajaran Islam seperti itu. Islam menyuruh orang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan praktek-praktek klinik seperti itu. Tiap malam Jumat kliwon disuruh telanjang di perempatan. Tidak ada syariat seperti itu, enggak ada. Walaupun yang beri nasihat seperti seorang kiai, ajengan, ustadz, tetapi kalau nasihatnya ternyata tidak sesuai dengan syariat, apalah artinya baju sorban dan sebagainya.
Jamaah Allah, banyak kita temui orang yang pengen naik jabatan, datang ke dukun. Belum punya jodoh, tidak punya istri, jomblo, sudah umurnya 40 tahun, datang juga ke dukun. Sudah punya istri, lama tidak punya anak, datang juga ke dukun. Sudah punya anak, anaknya pengen lulus kuliah, lulus sekolah, datang juga ke dukun. Anaknya pengen menjadi pegawai, karyawan, datang juga ke dukun. Usahanya seret, pengen lancar, tokonya sepi, disuruh cari uyah, cari garam, ditaburi toko tetangganya, biar nanti pelanggannya datang ke rumah toko dia. Jangan dimakan Allah. Orang datang ke dukun, tanya hal-hal yang gaib. Sementara kita tahu bersama bahwa dukun tadi nggak tahu kapan dia mati. Bagaimana nasibnya anak-anaknya, nggak tahu. Bagaimana mungkin kita tanya ke dukun yang orang sendiri tidak tahu masa depannya kapan dia mati. Orang datang ke dukun minta agar tidak hujan, padahal dukunnya juga kehujanan. Jangankan dukunnya itu menghambat hujan, dia menahan. Mohon maaf, kencingnya sendiri, kencingnya, kiihnya pun dia tidak mampu menahannya. Bagaimana dia bisa menahan air hujan? Sementara hujan itu berkah dari Allah. Ketika hujan kita disunahkan untuk berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Hujan dari Allah. Orang datang ke dukun karena tidak punya atau belum punya istri, pengen istrinya cantik, padahal istrinya dukunnya goreng patut. Ternyata istri dukunnya juga jelek mukanya. Gimana kita mau datang ke dukun? Dukunnya juga kadang malah masih jomblo, sudah 60 tahun gak kawin-kawin. Kita pakai logika saja jamaah sekalian. Datang ke dukun pengen usahanya lancar, padahal dukunnya sudah 40 tahun, rumahnya ya itu saja, motornya ya itu, nggak pernah ganti, kreditnya juga masih banyak. Sakit, kita pengen ke dukun, ternyata dukunnya anaknya sakit, dibawa ke dokter. Jadi siapa yang sakit, siapa yang sehat, kalau seperti itu. Jamaah sekalian, ini perlu kami sampaikan. Karena apa? Karena mengingat sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang sangat terkenal, man ata arrofan fasa'alahu an syai'in lam tuqballahu sholatun arba'ina lailatan. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim yang sangat terkenal. Man ata'arrofan, barang siapa yang datang kepada dukun, kepada juru-juru ramal, fasa'alahu an syai'in, menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan urusan perdukunan, lam tuqbal, di Rasulullah menyampaikan dalam bentuk fi'il majhul mudhari, lam tuqhal, tidak diterima, lahu sholatun, sholatnya tidak diterima selama berapa? Arba'ina lailatan, 40 hari, 40 malam tidak diterima sholatnya. Itu sabda Nabi. Yang kedua, Rasulullah juga berpesan, man ata kahinan, barang siapa yang datang kepada dukun, au arrafan, arafa ya'rifu, artinya orang yang mengetahui, arrafan artinya orang yang sok tahu. Para peramal, orang yang datang kepada kahin, kepada dukun, au arrafan, kepada para peramal, fasaddaqahu bima yaqulu, dan dia membenarkan perkataan si dukun tadi, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah dianggap kafara, kufur terhadap bima unzila ala Muhammadin, kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan teman sekalian, kalau ternyata misalnya di antara kita yang hadir di siang hari ini barangkali dulu pernah ke dukun, sekarang tobat. Dulu
Pernah ke dukun karena pengen naik jabatan, tobat sekarang. Dulu ke dukun, jual rumah, jual sawah, kebun, mobil, susah untuk laku, datang ke dukun. Sekarang tobat. Termasuk barangkali ada jamaah sekalian yang dulu pernah ke dukun minta dipasang susuk di bibirnya agar dia kalau ngomong didengar orang lain, di matanya agar matanya indah, di telinganya agar ini dan itu. Buang sekarang jamaah. Kalau jamaah sampai memasang susuk, hati-hati, meninggalnya susah. Sakaratul mautnya lama. Padahal apa? Padahal sakitnya sakaratul maut itu ibarat hewan yang dikuliti hidup-hidup. Betapa sakitnya. Ada baiknya suatu saat kita melihat saudara kita, tetangga kita yang sedang sakaratul maut. Jangankan untuk menengok, untuk mengucap saja berat sekali. Berat sekali. Sehingga salah satu doa yang kita baca sebaiknya setelah sholat, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau ringankan kami ketika menghadapi sakaratul maut. Buang segala ilmu perklinikan, ilmu perdukunan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang memberi rizki kepada kita, bukan dukun, bukan batu akik, bukan jimat. Tapi Allah, kita harus percaya kepada Allah. Kalau masih tidak percaya kepada Allah, syahadat lagi. Mudah-mudahan khutbah pada siang hari ini dapat menjadikan kita lebih lurus akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kita luruskan. Sebagaimana kita baca ke salat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, hanya semata-mata karena Allah, bukan likahin, bukan untuk dukun atau untuk jimat, batu akik dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rida 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairi ashabi nabi ka ajma'in wa anit tabi'in wa anit tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut
wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum fashkuru 'ala ni'amihi yazidkum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.